Halo, selamat pagi saudara, kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR dan bersama saya Rizal Wijaya. Pagi hari ini dipersembahkan oleh pamflet Generasi didukung oleh Link and Learn Voice. Tema pagi hari ini menangguhkan hak kelompok minoritas gender. Baik, berbagai bentuk diskriminasi dan pengucilan dialami oleh kelompok minoritas seksual dan gender yang umumnya dikenal sebagai LGBT atau lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Dahulu, homoseksualitas ini dianggap sebagai penyakit kejiwaan. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 17 Mei 1990 menyatakan telah mengeluarkan homoseksualitas dari kategori penyakit dan gangguan jiwa. Satu dekade kemudian, peristiwa penting tersebut diperingati sebagai Ida Hobbit International Day Against Homophobia, Transphobia, dan Biphobia, atau Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia, dan Bifobia setiap tanggal 17 Mei. Nah, peringatan Ida Hobbit juga menjadi langkah untuk mendapatkan perhatian publik dan memperluas kesadaran menghapus diskriminasi dan kebencian terhadap kelompok LGBT. Lalu, bagaimana sih cara untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan setara, termasuk bagi kelompok minoritas seksual dan gender? Kemudian bagaimana perayaan Ida Hobbit tahun ini, kita akan perbincangkan lebih dalam ya bersama 3 narasumber sekaligus, dan 2 narasumber kami terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom pagi hari ini, dan 1 narasumber kami hadir secara langsung di studio KBR. Saya akan sapa satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ada, selamat pagi, Nurdiansah Dalijo, saya panggil Dian. Selamat pagi Dian. Selamat pagi. Ya, Dian ini dari Sindikasi Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi. Selalu sehat ya Dian ya. Ya, terima kasih. Baik, yang kedua saya juga akan menyapa ada Maulidia dari Dewan Nasional YIVOS Indonesia, Youth Interfaith Forum on Sexuality, dan sekaligus Campaign Manager Sejuk. Selamat pagi Lydia. Pagi. Hai, selalu sehat, segar, bugar ya. Iya, sehat. Alhamdulillah. Baik, dan yang hadir langsung di studio KBR bersama saya pagi hari ini ada Mbak Leni Sugiharto, sekaligus beliau adalah Presidium JTID, Jaringan Transgender Indonesia. Selamat pagi Mbak Leni. Selamat pagi, Mas. Ya, suaranya boleh. Ya, Mbak Leni, hari ini datang langsung ke studio KBR ya, bertemu dengan saya, tapi kita tetap jaga prokes, menggunakan masker. Nah, untuk yang berjauhan nih, kita udah physical distancing, jadi tidak perlu pakai masker ya, Mas Dian dan juga Mbak Lydia ya. Mohon maaf loh kalau suaranya terdengar kurang nyaman karena menggunakan masker pagi hari ini. Baik, dan kita langsung saja. Ini mengenai yang pertama, peringatan Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia, dan Bifobia. Bagaimana Sindikasi, kemudian YIVOS dan JTID memperingati Ida Hobbit tahun 2022 ini. Nah, seperti apa nih? Boleh dijelaskan satu persatu dari Dian terlebih dahulu mungkin? Silakan Dian. Oh, kalau perayaan ya, perayaan sih kita nggak ada kegiatan spesifik ya, tetapi juga di dalam internal sindikasi sendiri, kami terus mengupayakan soal pengetahuan dan pemahaman tentang keberagaman seksualitas. Kita sama-sama membangun ruang-ruang yang inklusif. Karena sindikasi adalah serikat pekerja dan berbasis anggota, tentu saja kita yang pertama mengutamakan dan mendorong ruang inklusif itu hadir di dalam organisasi serikat pekerja dan juga menjalin jejaring dengan kawan-kawan baik itu sesama serikat pekerja maupun organisasi-organisasi lain untuk kita sama-sama saling menguatkan solidaritas, termasuk tentu saja di dalamnya adalah dengan teman-teman LGBTIQ, karena kita kan di Indonesia tidak hidup dengan satu identitas ya, teman-teman dengan keberagaman seksualitas juga adalah pekerja. Dan di dalam pekerja itu sendiri juga ada teman-teman LGBTIQ. Oke, dan kalau dari YIVOS sendiri seperti apa nih, Lydia? Sama ya, kalau dari YIVOS perayaannya nggak ada gitu. Karena kan meskipun
orang-orang mungkin menganggap bahwa ya kalau LGBT pasti senangannya party nggak sih, aksi nggak sih gitu. Tapi so far sih tidak ada ya. Paling ada beberapa perayaan yang dilakukan terpisah oleh teman-teman. Tapi kalau Yiva sendiri merayakannya dengan cara tetap mengedukasi, tetap bekerja sama dengan salah satunya KBR gitu ya, untuk share bersama apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghapuskan kebencian terhadap teman-teman LGBTIQ. Meningkatkan Gitu. awareness di masyarakat ya. Ya. Baik, kalau dari Mbak Leni Sugiharto nih dari Presidium JTID, Jaringan Transgender Indonesia, adakah peringatan khusus nih? Jadi karena memang kita saat ini masih pandemi ya, Pandemi. jadi suasana itu ya kita adakan dengan renungan saja, dan kita juga berpikir bahwa ini adalah saat yang penting kita untuk bisa mendobrak hal-hal yang di masyarakat itu masih tabu untuk LGBT seperti itu. Oke, baik. Kalau berbicara soal momentum gitu ya, ada pesan kunci yang mungkin ingin disampaikan nih oleh masing-masing narasumber kami. Kalau dari Dian sendiri, ada nggak sih pesan kunci dari peringatan Ida Hobbit tahun ini 2022? Masih di mute Dian. Maaf. Buat aku secara pribadi, hal yang paling spesifik untuk menghadapi situasi menantang ini adalah dengan memperkuat solidaritas, terutama kepada kawan-kawan queer sendiri ya. Saya kadang-kadang lebih suka menyebut kata queer dengan padanan LGBTIQ, karena kata-kata LGBT sendiri sekarang kan sering sekali dikambing hitamkan. Jadi tentu saja yang pertama menguatkan solidaritas, bukan hanya sesama komunitas queer yang juga sangat beragam, ada gay, ada lesbian, ada waria atau transpuan, ada trans laki-laki dan lain-lain, dan juga kita memperkuat solidaritas dengan kawan-kawan lain, para aktivis pegiat lingkungan, feminis dan lain-lain. Dan tentu saja selain solidaritas adalah memperkuat sistem dukungan. Kita situasinya makin menantang, tentu saja kita perlu membangun dan memaknai dan juga mewujudkan apa yang kita bayangkan dengan safe space atau ruang yang aman, ruang yang inklusif, dan itu adalah bagian dari sistem dukungan kita. Oke, meningkatkan solidaritas ya. Kemudian kalau dari Lydia nih, ada yang disampaikan, pesan kunci apa nih di peringatan Ida Hobbit tahun ini? Kalau tema tahun ini kan dalam bahasa Inggris our bodies, our lives, our rights gitu ya, tubuh kita, hidup kita, hak kita gitu. Jadi fokusnya harusnya tidak hanya jadi edukasi untuk teman-teman sekutu atau ally gitu ya, melainkan juga menguatkan teman-teman di akar rumput untuk mengenali haknya gitu. Karena banyak banget nih yang berpikir bahwa ya udah aku jadi gay karena begini, aku jadi lesbian karena begini. Jadi mereka lupa sama haknya sendiri, mereka tidak mengenali diri mereka sendiri. Gitu. Oke, jadi semakin memperdalam bahwa kalian juga punya hak yang sama loh gitu ya. Baik, kalau dari Leni ada yang ingin disampaikan, pesan kunci apa nih? Dari kita memang kita memberikan kesadaran untuk mereka, dia juga tahu tentang dirinya, bahwa menjadi seorang waria adalah bukan keinginannya. Nah itu kita tekankan bahwa jangan menjadi waria itu mereka menjadi suatu bumerang pada dirinya. Jadi dia harus memberikan eksistensi ke masyarakat seperti itu. Oke, baik. Dan seperti tadi sudah dijelaskan juga sudah disinggung, kita tahu bahwa LGBT kerap menimbulkan kontroversi ya. Bahkan media yang mengangkat isu LGBT ini tidak luput dari protes atau pemberedelan. Nah, yang terakhir seperti kita tahu, seperti salah satu YouTuber juga ya yang mengangkat isu LGBT akhirnya di take down videonya dan harus melakukan permintaan maaf dan sebagainya. Nah, bagaimana sih Anda melihat fenomena ini dari ketiga narasumber kami, dari Dian mungkin? Iya, buatku ini situasi yang memprihatinkan, tapi juga bukan berarti kita perlu berkecil hati karena situasi yang menantang dan situasi yang dinamis. Dan aku pikir ini bukan hanya fenomena yang terjadi di Indonesia, tapi secara global kita sedang menghadapi arus konservatisme dan fundamentalisme yang sangat menguat. Dan aku ingin menghubungkannya dengan situasi politik di Indonesia ya, kaitannya dengan siklus pemilu. Kita tahu siklus pemilu itu mahal dan sangat populis, dan aku pikir dimulai tahun 2018 ketika pilkada
serentak dilakukan dan 2019 kita ada pemilu, kita ingat ada momentum bagaimana para pejabat pemerintah kita, ironisnya, itu mengujarkan ujaran kebencian terhadap kelompok LGBT untuk menggalang dukungan terhadap kelompok-kelompok anti-LGBT sendiri gitu. Jadi kita bisa dilihat bagaimana isu dalam tanda kutip ataupun istilah LGBT sendiri itu dikambing hitamkan, dan tentu saja itu bukan hanya mengorbankan kita ya, tetapi juga membuat kultur Indonesia yang penuh dengan keberagaman, yang plural itu juga dinodai. Karena tentu saja kita ketika bicara tentang keberagaman, kita nggak hanya bicara tentang ras, tentang suku, agama, dan lain-lain, tetapi juga keberagaman seksualitas di dalamnya. Dan apalagi kita sekarang masih dalam pembahasan tentang RKUHP, rancangan KUHP yang di dalamnya ada upaya untuk mengkriminalkan kelompok LGBTIQ. Aku pikir ini sebuah fenomena yang mesti dihadapi dengan bijak, baik itu oleh komunitas queer sendiri dan juga komunitas di luar queer untuk melihat itu, dan tentu saja media punya peran. Dan kami berharap media juga tidak terjebak di dalam upaya mengkambing hitamkan kelompok tertentu, terutama kelompok minoritas LGBTIQ atau queer, untuk mendapatkan clickbait ya, kalau misalnya media-media online, atau untuk mendapatkan popularitas semata tapi mengorbankan kelompok minoritas lain. Ya, aku pikir kita perlu mengedukasi banyak hal tentang keberagaman seksualitas itu sendiri, agar kita bisa lebih bijak dan lebih berpihak ya. Baik, perlu di-note lagi nih ya, kalau keberagaman ini bukan hanya terkait dengan sara gitu ya, tapi juga kita mesti ingat bahwa keberagaman juga terkait dengan gender, kemudian sexuality juga ya kan. Baik, nah kalau ke Lydia sekarang dari Yivos, sebenarnya LGBT ini masih fobia LGBT gitu ya, fobia terhadap LGBT ini masih terjadi bukan hanya di Indonesia seperti dikatakan oleh Dian tadi, tapi secara global juga ya. Apa sih yang ingin Anda luruskan terkait persepsi keliru di masyarakat terhadap LGBT ini sebenarnya? Ya, terima kasih. Jadi LGBT itu sekarang di mata masyarakat, kemudian di mata negara, di mata pemuka agama, banyak sekali yang menganggap kalau kami ini sadis gitu ya, menularkan penyakit, pedofil, predator, termasuk ya dari predator itu kemudian menularkan orientasi seksual yang dianggap menyimpang gitu dalam tanda kutip. Padahal itu semua dibangun sama media dan pemuka agama, bahkan pejabat negara sendiri. Jadi banyak sekali jurnalis yang masih punya stigma negatif dan homofobik terhadap kami gitu, terhadap kelompok LGBT, kemudian membuat beritanya tidak sesuai dengan fakta, misalnya menggunakan eufemisme, menggunakan padanan kata yang justru merugikan teman-teman LGBT. Misalnya kalau ada kasus pembunuhan LGBT yang dilakukan oleh misalnya teman-teman gay atau teman-teman transpuan gitu, padahal self defense, tapi mereka akan memframingnya sebagai ini loh kesadisan LGBT. Kemudian pemuka agama di ceramah-ceramahnya juga mencantumkan kalau LGBT ini dibenci oleh Tuhan, akan masuk neraka. Sehingga di mata masyarakat LGBT ini tidak lebih rendah daripada teman-teman pedofil gitu. Pelaku pedofil gitu ya, predator gitu. Bahkan dilakukan oleh pejabat negara melalui ujaran-ujaran kebencian, melalui wawancara, melalui kebijakan negara gitu. Jadi yang harus diluruskan adalah ya mungkin bahwa kami tidak seperti itu, tidak sadis, tidak menularkan penyakit, semuanya bisa di breakdown gitu. Ini semuanya di framing gitu menurut saya. Oke. Baik, dan saya ke Mbak Leni nih sebelum kita jeda. Mbak Leni, Indonesia ini masih merupakan tempat yang tidak ramah terhadap transgender dan homoseksual. Kita tahu ya semuanya ya. Dan apa saja sih contoh persekusi dan diskriminasi yang dialami selama ini? Kemudian apakah dari tahun ke tahun ini semakin memburuk atau ada progres mungkin semakin berkurang persekusinya dan sebagainya gitu ya, perlakuan tidak menyenangkan? Ini soalnya dari tahun ke tahun kesannya kayak masyarakat itu semakin keras terhadap kaum LGBT. Nah, penjelasannya ditahan dulu, nanti setelah jeda iklan ya, karena kita harus break dulu. Dian, Lydia jangan kemana-mana, kita tetap bersama-sama di sini dan nanti saya akan buka kesempatan buat Anda yang ingin bergabung bersama kita, tanya-tanya langsung boleh ya melalui telepon bebas pulsa
di 0800 245 7893. Untuk WhatsApp di 0812 118 8181, atau Anda bisa langsung mention ke akun Twitter @kbr.id dan juga Instagram @kbr.id, sertakan tagar Ruang Publik KBR atau live chat di YouTube channel kami Berita KBR. Jangan kemana-mana.